Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Insyaallah malam hari ini biasanya di minggu pertama kita bahas fikih ibadah. Namun karena dua minggu lalu kita libur, dimintalah di minggu pertama ini jadi fikih munakahat. Ini selanjutnya begini, berubah terus Pak Isa. Nah, minggu ketiga ibadah. Kita masuk ke pembahasan fikih munakahat di halaman 147. Faslun fil kafa'atil mu'tabarati fin nikah. Fasal tentang kufu yang dianggap dalam pernikahan. Itu udah sempat dibaca sedikit. Sampai bermula ya. Nah, yang lalu ini hanya masalah hak si wali juga hak si istri. Nah, tentang hak wali, hak istri, bukan masalah sah atau tidaknya. Karena nanti kalau seorang wali hendak menikahkan anak gadisnya tanpa izin atau bahasanya secara ijbar, secara paksa. Ada seorang wali dilihatnya laki-laki ini bagus, agamanya bagus, pekerjaannya bagus, keadaan dirinya pun bagus, maka dia ingin anak gadisnya nikah sama laki-laki ini. Dan laki-laki itu pun mau pula. Nah, hanya saja anak perempuan ini tak mau. Tapi karena kuat keinginan si wali, akhirnya dinikahkan saja. Itu bisa sah kalau memang si laki-laki ini sekufu dengan si perempuan. Nah, maka harus paham, jangan sampai menikahkan tapi tidak sekufu padahal secara ijbar, secara paksa. Nah, maka ini pentingnya. Nah, kita mulai masuk. Bermula perkaranya kufu itu 5 perkara. Kufu atau kesederajatan, kesetaraan yang dianggap dalam masalah pernikahan ini ada 5 perkara. Nah, kita lihat. Apakah nanti suku masuk? Karena kadang ada orang mempermasalahkan suku. Oh, tak mau aku kalau kau nikah sama orang Padang. Aku maunya sama Jawa. Yang satu pula harus sama Padang. Jangan begini. Apakah itu dianggap sebagai kesetaraan yang dipertimbangkan dalam syariat kita? Nah, ada juga nanti yang melihat mungkin tahapannya lagi yang lain lah. Nah, mana sebenarnya yang menjadi kesetaraan? Di sini 5 perkara. Pertamanya, ini yang pertama, bahwa selamat ia daripada uyubun nikah atau aib nikah. Selamat dia daripada aib nikah, cacat pernikahan. Cacat nikah ini ada 5. 3 berlaku laki dan perempuan, 2 berlaku bagi perempuan saja, ada 2 nanti yang khusus berlaku bagi laki saja. Nah, 3 yang memang dia disepakati atau yang diberlakukan baik bagi laki dan perempuan di sini disebut seperti gila.
Jadi tak sekufu kalau ada orang waras dinikahkan dengan orang gila, ataupun nanti gila sama gila. Pokoknya salah satunya saja ada, tetap tak dianggap sekufu. Nah, gila itu aib nikah. Nah, dan juzam, dan juga juzam, lepra. Kalau di kamus diartikan lepra. Ini penyakit yang nanti anggota tubuh tuh jadi berwarna merah. Makin lama makin tua merahnya sampai menjadi hitam. Kemudian berguguran anggota tubuh yang hitam tadi itu. Kalau di jari putuslah jarinya satu persatu. Rontok berguguran. Ya penyakit yang sangat-sangat, apa bahasa kita, ya membuat orang tuh jijik lah. Nah, jadi jijik kalau menular atau tidaknya ini bukan jadi ukuran, tapi wallahu a'lam apakah lepra atau juzam itu menular atau tidak atau. Nah, itu penyakit juzam dan sopak dan penyakit sopak. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya disebut baros. Penyakit sopak ini belang. Ada satu bagian kulit yang warnanya putih yudhibud dam, menghilangkan warna darah. Lebih parah lagi dari panu. Kalau panu masih biasa. Ini sopak nih putih sampai hilang warna darahnya, belang betul. Nah, tiga ini gila, juzam, sopak disebut dengan aib nikah. Yang manapun ia ada baik di laki dan perempuan, maka berhak si laki dan ataupun si perempuan mempasakh menuntut batal nikah. Misal begitu nikah ternyata malam pertama baru tahu lah kalau ternyata istrinya ya Allah ada gila-gilanya. Waktu kenalan patut bentar aja ditunjukkan sama orang tuanya. Duduk bentar sini nih cemana? Cantik pula. Ya udah balik kamar sana deh. Balik. Kenapa? Takut lama-lama nanti ketahuan. Begitu akad masuk malam pertama ya Allah ketawa sendiri di ujung kamar. Kenapa? Ternyata barulah ketahuan bahwasannya ada gilanya. Nah ini kalau seandainya ketahuan begini, maka ini si suami berhak mengadu ke hakim, kemudian dipasakh oleh hakim dan minta balik mahar. Kalau seandainya sudah ketahuan seperti itu, balik mahar tak jadi nikah. Nah, dengan catatan sebelum jima ya. Kalau sudah jima nggak bisa. Habis jima baru ketahuan gilanya, boleh pasakh tapi nggak ada cerita balik mahar. Nah, kenapa? Sudah sempat jima. Nah, nanti ada ketentuan kapan maharnya mahar misil, kapan maharnya bukan mahar misil panjang. Nah, begitu pula dengan juzam dan sopaknya. Rasulullah pernah menikahi seorang wanita. Lalu ternyata didapati wanita tersebut ada penyakit sopaknya, penyakit barosnya. Maka dengan sopan Rasulullah katakan, kembalilah kepada orang tuamu, kembalilah kepada keluargamu. Nah, karena ada sesuatu yang tidak jujur dilakukan oleh keluargamu ditutup-tutupi. Nah, dan ini bukan berarti Rasulullah itu pingin yang bagusnya saja, bukan. Hanya menunjukkan hukum bahwa itu memang boleh dilakukan. Mengembalikan istri, membatalkan pernikahan karena ada aib atau cacat nikah seperti ini. Dua lagi itu hanya untuk perempuan dan nanti ada yang dua khusus untuk laki-laki. Dua yang untuk perempuan, yang berikutnya disebut ar-radqu, yang satu lagi disebut al-qarnu. Kalau ar-radqu itu artinya mohon maaf bahasanya tempat jima tertutup oleh daging. Maka ini juga berhak si suami untuk membatalkan pernikahan. Kalau al-qarnu itu adalah tempat jima tertutup oleh tulang. Nah, mungkin keadaan fisik berbeda atau bagaimana Allah ciptakan seperti itu, maka berhak si suami untuk membatalkan pernikahan, meminta kembali mahar. Sementara untuk laki-laki, yang dua khusus untuk laki-laki, nah, itu adalah al-unnah. Unnah itu apa bahasa kita? Impoten. Nah, lemah syahwat. Bahasa medisnya nggak bisa ereksi. Nah, jadi nggak bisa dilakukan hubungan badan.
Kalau bahasa sahabiah yang datang kepada Rasulullah, kahudbatis saub, seperti pucuk kain saja. Pucuk kain sentuh jatuh. Nah, jadi sehingga yang seperti ini tidak akan bisa terjadi jima. Maka si perempuan berhak untuk mengadu ke hakim dan membatalkan pernikahan. Yang berikutnya al-jabbu. Al-jabbu artinya mohon maaf terpotong. Nah, terpotong. Nah, tidak menyisakan walaupun seukuran hasyafah. Maka ini juga menjadi aib nikah bagi laki-laki. Jadi masing-masing 5, 3 sama, 2 masing-masing. Nah, maka yang pertama, bahwa selamat ia daripada aib nikah seperti gila dan juzam dan sopa. Maka orang yang tiada sejahtera, yang tidak selamat daripada segala aib yang tersebut, sama ada ia atau 2 ibu bapaknya. Nah, jadi bukan hanya dia. Nah, dia sehat, tapi ibu bapaknya mungkin gila, atau ibu bapaknya mungkin ada yang kena juzam, atau ibu bapaknya mungkin ada yang kena sopa. Jadi baik ia atau ibu bapaknya tiada kufu bagi perempuan yang sejahtera daripadanya. Maka itu tidak sederajat, tidak setara, tidak seimbang dengan perempuan yang selamat daripadanya. Dan jika pada perempuan itu aib, tiada kufu jua. Walaupun si perempuan itu juga punya aib, tetap nggak kufu. Misal laki-lakinya juzam, perempuannya sopak, kan sama-sama ada aib nih, tetap tidak sekufu. Dibilang ayahnya, kau mau nikah sama abang, tapi dia juzam. Wah, tak mau laku. Ya, dia juzam, kau sopak, sok kali kau tak mau. Ya, walaupun begitu tetap dia berhak nolak. Kenapa? Karena tidak sekufu. Nah, bahkan yang berikutnya, dan jika muwafakoh keduanya pada aib itu sekalipun, muwafakoh artinya sama, sesuai, walaupun keduanya sesuai. Nah, mohon maaf, ada orang tua punya anak sopak lah kita bilang, atau ada penyakit epilepsinya, anak gadis, dia bilang mau kau sama abang tuh. Yang mana? Yang tetangga kita di ujung sana lah, yang ada gila-gilanya itu. Ya kan kau pun ada. Wah, tak mau laku. Berhak dia bilang begitu. Walaupun sama-sama punya tapi tidak dikatakan sekufu. Nah, itu tadi. Tetap berhak dia menolak gitu. Janganlah dua-dua ya. Satu aja meriah, apalagi dua-dua begitu. Nah, jadi dia berhak menerima begitu. Ya mana ada yang mau sama kau, kalau tak begitu nantilah, kalau tak ada lagi betul baru mungkin ku terima. Tapi ini aku tak mau. Boleh si ayah nikahkan paksa? Tak boleh. Kenapa? Karena tetap dikatakan tidak sekufu. Nah, tak peduli ayah, orang sama kok kalian. Nah, ayah nikahkan aja lah walaupun kau tak izin, tak bisa. Kenapa? Karena walaupun muwafaqah pada aib keduanya sama bentuk aibnya, tetap dikatakan tidak sekufu. Nah, itu kafaah mu'tabarah yang pertama. Kafaah yang dianggap dalam syariat yang pertama. Kalau selamat harus sama selamat. Nah, selamat dari aib maksudnya. Dan keduanya, dan yang kedua, merdeka. Jadi merdeka. Nah, hurrah, wanita merdeka. Hur, laki-laki merdeka. Nah, sekarang insya Allah ini sama semua karena sekarang tak ada lagi budak. Nah, merdeka. Maka orang yang menyentuh akan dia oleh riq, orang yang tersentuh dengan perbudakan. Riq artinya perbudakan. Riqun, terserah budak apapun lah, maksudnya begitu. Barang siapa yang tersentuh dirinya dengan perbudakan, terlibat dirinya dengan perbudakan, terserah budak macam apa, mau budak qin, mau budak mukatab, mau budak mudabbar, mau budak muba'ad. Nah, itu macam-macam budak. Kalau budak tin, budak murni 100% budak. Itu budak tin, tinnun. Ada budak mukatab. Budak mukatab, budak yang dijanjikan merdeka kalau bisa mengasih tuannya seukuran harta yang ditentukan. Ada seorang tuan punya budak, dia bilang sama budaknya, kalau kau bisa ngasih aku duit 20 juta, merdeka kau.
Nah, ini namanya budak mukatab. Inilah yang berhak mendapatkan zakat. Karena dibantu untuk supaya dirinya merdeka. Jadi 8 asnaf zakat itu yang berhak menerima zakat ada tertulis hamba sahaya, kan gitu. Budak itu bukan budak semua macam jenis. Budak mukatab saja. Karena kalau budak qin, budak murni itu dikasih zakat, nggak bisa dia nerima, otomatis ketuannya. Semua pemberian kepada budak itu otomatis ketuannya. Jadi kalau itu dikasih zakat nggak sah zakatnya. Jadi budak mukatab inilah yang masuk 8 asnaf zakat. Kasih dia zakat banyak-banyak supaya terkumpul hartanya sampai 20 juta, dibayarnya kepada tuannya dan merdekalah dia. Itu kalau udah dibilang nggak bisa ditarik. Nah, jadi itu budak mukatab. Ini semangat Islam ingin menghapuskan perbudakan, sehingga dikasihlah dia ini hak menerima zakat. Ada budak itu budak mudabbar. Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka kalau tuannya meninggal. Kalau aku mati nanti, kau merdeka, kata tuannya. Nah, ini namanya budak mudabbar. Nah, ada budak namanya budak muba'ad. Budak separuh. Budak separuh. Separuhnya budak, separuhnya merdeka. Mana bisa kejadian seperti itu? Beli budak. Saya sama Pak Isa beli budak berkongsi. Pak Isa ada budak harga 100 juta. Oh, murah tuh, murah. Manusia harga 100 juta tuh murah. Unta saja lebih kadang harganya 100 juta. Kuda ada yang harganya sampai sama mobil Mercy. Kuda. Ini manusia, orang berpikir, bisa bicara. Harga 100 juta. Nah, kongsi kita Pak Isa belinya 50 juta, 50 juta. Terbeli budak tadi. Cemana sistem Pak Isa? Per minggu, per bulan, per minggu saja. Seminggu kerja sama Pak Isa, seminggu kerja sama saya. Oke. Ternyata mengkaji bab budak, ya Allah, besar betul pahala memerdekakan budak nih. Saya bilang kepada Pak Isa, saya bilang kepada si budak, bagian saya merdekakan. Maka budak tadi merdeka separuh jadi. Seminggu dia jadi budak, seminggu dia merdeka. Pas seminggu sama Pak Isa, semua barang yang dia dapat, semua uang yang dia peroleh otomatis kepada Pak Isa. Pas seminggu dia merdeka, semua barang, semua harta yang dia peroleh jadi milik dia. Nah, jadi namanya budak muba'ad, budak separuh. Tapi nanti nggak sesimpel itu. Nanti pas pembahasan budak itu, wajib kalau saya merdekakan bagian saya wajib kalau punya uang beli sama Pak Isa, dan Pak Isa wajib menjualnya, tak boleh menahan. Supaya tujuannya apa? Merdeka 100% dia. Nah, tapi kalau saya tak punya uang, nah, dan Pak Isa nggak ridho, ya udah dia jadinya separuh saja. Jadi nanti banyak ketentuannya, budak tuh bisa jadi budak separuh. Nah, itu budak muba'ad. Nah, tadi ada mukatab, ada mudabbar, ada muba'ad, ada kin. Nah, satu lagi budak namanya umul walad, tapi ini khusus untuk perempuan. Budak umul walad ini hanya khusus untuk perempuan. Umul walad adalah budak yang hamil dan punya anak dari tuannya. Karena budak perempuan itu boleh diperlakukan sebagaimana istri. Makanya dalam satu riwayat Maria Al-Qibtiyah yang melahirkan anak Rasulullah yang bernama Ibrahim, itu dalam satu riwayat bukan istri Rasulullah namun jariyah, artinya budak perempuan Rasulullah. Nah, kalau sudah hamil dari tuannya, sudah punya anak, sudah lahir anak atas nama tuannya tadi, maka perempuan itu, budak perempuan itu namanya umul walad. Tak boleh dipindah tangankan. Kalau budak pada umumnya bisa dijual, bisa diberikan, bisa diwariskan, tapi kalau umul walad ini tak bisa dipindah tangankan. Kalau tuannya mati, otomatis dia merdeka. Nah, itu macam-macam budak. Nah, manapun dari jenis budak tadi itu menyentuh pada diri seseorang, nah di situ maksudnya tadi, maka orang yang menyentuh akan dia oleh riq, perbudakan yang mana saja, yakni sahaya, atau menyentuh akan bapaknya. Nah, atau menyentuh akan bapaknya. Jadi dia enggak budak, tapi ayahnya budak. Ayahnya budak. Nah, yang terlebih hampir daripada bapak perempuan itu. Nah, pahami bahasa ini.
yang terlebih hampir daripada bapak perempuan itu. Misal ada perempuan kakeknya budak, ayahnya tidak. Ada laki-laki ayahnya budak. Mana yang lebih dekat? Si laki-laki tadi itu kan. Nah, si perempuan ini juga ada keturunan budaknya tapi dari kakek. Kalau yang sini dari ayah. Maka yang begini tidak sekufu, itu maksud. Nah, atau menyentuh akan bapaknya yang terlebih hampir daripada bapak perempuan itu. Paham maksudnya? Terlebih hampir itu terlebih dekat. Bapak si laki-laki yang budak itu lebih dekat daripada bapak si perempuan. Bapak ini maksudnya terus ke atas. Jadi kalau si laki-laki bapaknya yang budak, si perempuan kakeknya yang budak, nah ini nggak sekufu. Tapi kalau sama-sama bapaknya yang budak, si laki-laki bapaknya budak, si perempuan bapaknya juga budak, nah ini sekufu. Tapi kalau seandainya si perempuan kakeknya yang budak, nah ini berarti si laki-laki bapaknya lebih hampir, lebih dekat dari dia. Nah, daripada bapak perempuan itu riq, tiada kufu ia bagi perempuan yang sejahtera daripada yang tersebut, maka tidak sekufu dari perempuan yang selamat daripada yang demikian itu. Tapi ini sekali lagi ya, bukan tak sah, bukan tidak sah. Kalau ada budak menikah dengan perempuan merdeka, perempuannya mau, walinya tak masalah, ya nggak masalah. Ini hanya menghargai adat dan perasaan si wanita. Nah, menghargai adat dan perasaan si wanita. Jangan pula tak ada boleh milih sama sekali, karena dia yang menjalani hidup. Walaupun pada kenyataannya banyak budak-budak itu yang amalannya, kesolihannya, nah dekatnya dengan Allah lebih daripada orang-orang merdeka. Nah, banyak yang seperti itu. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah itu budak, tapi lebih kuat imannya dari banyak orang-orang yang merdeka. Bilal bin Rabah itu budak. Jadi budak yang paling pertama masuk Islam, perbedaan ulama itu tentang siapa yang pertama kali masuk Islam itu kan ada sampai 5. Ada yang mengatakan yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengatakan yang pertama kali masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan Khadijah. Ada yang mengatakan Zaid bin Harithah. Ada yang mengatakan Bilal bin Rabah. Nah, kata Al-Imam Ibnu Salah, gurunya Imam Nawawi, yang paling bagus karena kita nggak tahu mana, di masing-masingkan sajalah. Abu Bakar orang yang pertama masuk Islam, iya, dari kalangan laki-laki dewasa yang merdeka. Ali yang pertama juga masuk Islam dari kalangan laki-laki yang anak-anak. Khadijah pertama juga masuk Islam dari kalangan wanita. Zaid bin Harithah pertama juga masuk Islam dari kalangan para maula. Maula itu artinya orang yang pernah memerdekakan budak. Kalau Bilal juga yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budaknya. Nah, Bilal bin Rabah itu budak, tapi imannya kuat betul ya. Zikirnya ahad, ahad, ahad. Nah, sampai diseret ke padang pasir, diikat badannya pakai kuda, dipacu kuda itu ke padang pasir, terseret badannya sampai di padang pasir. Nah, dipakaikan baju besi yang baru matang, masih panas, dipakaikan ke badan dari Bilal bin Rabah tadi. Sudah begitu ditindih lagi pakai batu tuh badannya, tetap ahad, ahad, ahad. Saat itu Islam belum kuat. Rasulullah nampak belum bisa ngapa-ngapai Rasulullah. Masih sedikit betul. Ini kan Bilal ini termasuk orang yang pertama masuk Islam. Berarti kan masih sedikit betul nih orang yang masuk Islam. Saat itu Rasulullah nggak bisa ngapa-ngapai. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal bin Rabah tadi, kemudian dimerdekakan. Nah, jadi Bilal bin Rabah itu maula Abu Bakar As-Siddiq. Itu tadi. Jadi kalau kita lihat ya gitulah perjuangan sahabat dulu. Kalau dibilang kita iri dengan keadaan diri para sahabat dari sisi makom, dari sisi kedekatannya dengan Rasul, iya.
Tapi dari sisi perjuangannya kita mungkin tak sanggup. Kadang kita iri dengan para sahabat. Dikatakan dalam riwayat itu kulluhum adul. Semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu adil. Jadi kalau ada sahabat meriwayatkan hadis langsung nggak diteliti lagi sahabatnya. Ini sahabatnya pendusta bagaimana? Enggak, pokoknya kalau udah sahabat itu adil. Nah, yang setelahnya baru diteliti. Apakah pelupa, apakah ini begini, begitu segala macam. Tapi kalau sahabat semuanya itu adil. Nah, dengan hanya bertemu sama Rasulullah derajatnya naik kepada derajat sahabat. Itu derajat yang luar biasa tuh. Bahkan Rasulullah katakan, "Masalu ashabi kamasali anbiya'i bani Israil." Perumpamaan sahabat-sahabatku itu sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, tadi siang baru kami baca, memang sama. Dikatakan Nabi Daud itu. Nabi Daud di pipinya itu ada macam belahan, bekas terbelah. Nah, kenapa? Karena seringnya nangis. Sampai beparit nih ke bawah. Karena sering kali air mata tuh mengalir ke situ. Ternyata Umar bin Khattab pun begitu. Di matanya tuh ada garis karena seringnya menangis. Sama. Dikatakan Rasulullah, sahabatku itu sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Hanya saja mereka bukan nabi. Ya, kayak Bilal bin Rabah walaupun budak tapi tingkatnya tinggi betul. Nggak bisa kita ngimbangi sahabat nih, kayaknya nggak bisa. Nah, hadis yang sama juga disampaikan, lau anfaqa ahadukum, nah, misla uhudi zahaban, misla uhudin zahaban. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, lunas mungkin utang Indonesia. Gunung itu emas semua, kemudian diinfakkan. Apa kata Rasulullah? Ma adraka mudda ahadihim, ma adraka mudda ahadihim, maka itu tidak akan bisa menyamai, mengimbangi satu mud daripada sedekahnya para sahabat. Kita sedekah emas satu gunung Uhud, nggak bisa ngimbangi sedekahnya sahabat satu mud. Nggak bisa berimbang. Nah, sedekahnya walaupun satu mud, tapi ikhlasnya luar biasa, itu tinggi betul ikhlasnya. Memandang Rasulullah itu tinggi betul. Jadi ketika sahabat itu sedekah, walaupun sedikit, tapi dampaknya dahsyat. Pernah Rasulullah didatangi oleh seorang tamu. Kemudian tamu ini bingung nak dijamu siapa. Rasulullah pun saat itu lagi nggak punya uang, nggak punya makanan. Rasul, pemimpin, nggak punya makanan untuk jamu tamu. Sampai akhirnya Rasulullah tawarkan, ada di antara kalian yang bisa menjamu tamuku ini? Ada seorang laki-laki langsung refleks saja tangannya naik, nggak pikir panjang, nggak mempertimbangkan ini itu, bahkan dia nggak tahu keadaan di rumahnya bagaimana, langsung angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya. Nah, dia pulang tanya sama istri, Dek, ada yang bisa kita buat untuk menjamu Rasulullah? Ya Allah bang, cuma ada sepotong roti ini nah. Anak-anak belum makan, anak dua belum makan, kita pun belum makan, roti cuma sepotong. Itu kalau seandainya nggak satu tipe istri sama suaminya, wah begaduh hebat gitu. Untungnya satu hati, satu misi, satu visi, satu model suami sama si istri. Aku udah bilang mau menjamu tamu Rasulullah. Oh ya, kalau gitu gampang lah bang. Nanti anak-anak ini ku timang-timang, ku ceritain, ku dongengin biar cepat tidur. Cuma nanti dia segan pula, dia makan kita tak makan. Nah, kali ini suami yang ngasih solusi, gampang. Dia datangnya malam. Aku agak ke sudut. Nah, dia kusuguhi roti tadi. Begitu datang disuguhi roti, sepotong roti ini, bukan sebesar gunung Uhud. Sepotong roti dikasih. Dia pun agak mundur. Dia bunyikan macam piring, gelas, sendok sambil mengecap-ngecap. Wah, udah mulai makan rupanya tuan rumah. Dia pun makan. Setelah selesai dia pulang. Tidur satu malam 4 orang nih sekeluarga dalam keadaan kelaparan demi menjamu Rasulullah. Ini kan dahsyat nih sedekahnya nih.
Bukan satu, itu memang satu potong roti, cuma yang sedekah sekeluarga tuh. Istrinya berkorban, anak berkorban, suami berkorban. Maka besok paginya Rasulullah kumpul bersama sahabat, apa yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian sampai Allah turunkan ayat. Apa yang kalian buat tadi malam? Sehingga Allah turunkan ayat. Apa ayat? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka padahal mereka sangat membutuhkan. Ini yang membuat sepotong roti tadi itu nggak bisa kita susul dengan emas sebesar gunung Uhud. Sekali sedekah ngelibatkannya sekeluarga tuh. Roti tapi pengorbanannya ya Allah ya Rahman. Kita sedekah sebesar gunung Uhud pun nggak bisa ngimbangi sedekah sahabat yang itu. Jauh kita sama sahabat. Tapi begitu pun tetap syukuri keadaan kita yang sekarang. Jangan kita, ya Allah, kenapa lah aku tak hidup di zaman Rasul? Hidup di zaman Rasul enak. Iyalah Abu Bakar bisa begitu, Umar bisa begitu karena mereka hidup di zaman Rasul. Jangan salah, Abu Jahal, Abu Lahab juga hidup di zaman Rasul. Jangan-jangan kita hidup di zaman Rasul bukan jadi Abu Bakar, malah jadi Abu Lahab, jadi Abu Jahalnya. Naudzubillah. Kenapa? Karena memang godaannya juga luar biasa. Itu belum ada pengikut, perjuangannya besar. Nah, hijrah saja dikejar-kejar sama para orang kafir. Sehingga dengan sebab itulah ada istilah jamak qasar dalam sholat supaya cepat kalaupun singgah sholat tak tersusul sama orang kafir. Nah, jadi maka udah kata ulama syukuri sajalah yang seperti ini. Nah, itu dahsyatnya sahabat. Maka jangan pernah mencaci sahabat. Jangan pernah merendahkan sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah itu kepada Abu Bakar tuh ya Allah kotor betul mulutnya, kepada Umar, kepada Sayyidatuna Aisyah kotor betul mulutnya, habis dihina. Bahkan isi doa kunut mereka itu yang mencaci Abu Bakar dan Umar. Cari doa salat orang Syiah. Doa salat orang Syiah itu Allahumma al'an Abu Bakrin wa Umar. Itu bahasanya. Ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Itu doa mereka. Apa enggak geram kita dengar? Orang yang paling luar biasa disanjung oleh Rasulullah dilaknat oleh mereka. Makanya Syiah ini kata disahkan pula. Jadi saya tak tahu kabar sama Menteri Agama baru. Ada katanya kabar mau disahkan. Masih dipending. Mudah-mudahan lah biar selamat. Iya, tapi Syiah kan tak semodel. Iya, memang begitu. Takutnya membuka pintu-pintu yang sudah terkunci rapat. Kita takut gitu. Dipertimbangkan betul lah. Kumpulkan ulama yang memang lurus. Nah, jangan sembarangan. Soalnya masalah akidah. Nah, balik kita kemari. Jadi bukan berarti budak walaupun rendah dalam masalah ini dia itu rendah secara mutlak, bukan. Ini hanya memandang seorang perempuan itu berhak lah punya suami yang statusnya bagus. Bukan perempuan itu jadi tak boleh milih sama sekali. Nah. Kemudian, maka tiada mengapa jika ibunya sahaya. Tapi kalau yang jadi budak itu ibunya, maka ini tidak mengapa. Ini tidak jadi hitungan. Karena nasab itu ke ayah. Nah, tersebut pada Raudhah. Ini tersebut dalam kitab Raudhatul Thalibin milik Imam Nawawi. Dan ialah yang difahamkan daripada kalamul ashab. Ini yang disebut oleh yang dibacakan ataupun yang diucapkan oleh para ashab. Ashab ini ulama-ulama Syafi'iyah yang sudah berijtihad pada masalah furu' bukan usul. Artinya cabangan-cabangan masalah, bukan asal qaidahnya. Jadi ada ijtihad itu mujtahid itu mujtahid madhab, mujtahid fatwa, begitu. Dia ashab ini yang mujtahid mazhab lah kebanyakan. Nah. Dan disorih dengan dia oleh sahibul bayan, dan disorih dengan dia oleh sahibul bayan, pemilik kitab Al-Bayan. Al-Bayan ini kitab syarah dari Muhadzabnya Imam Syairazi yang menulis Al-Imam Abul Khair Yahya Al-Imrani, Al-Yamani Asy-Syafi'i, Sahibul Bayan. Jadi itu yang kedua tentang budak atau bukan budak. Itu yang itu.
Syarah. Yang mana tadi? Yang di sorih. Di sorih itu dituliskan dengan jelas. Di sorih itu artinya dituliskan dengan jelas. Nah, itu yang kedua. Dan ketiganya, yang ketiga bangsa. Nah, yang ketiganya adalah bangsa. Jadi ini juga jadi penentu. Nah, sekufu atau tidak. Dan jikalau pada ajam sekalipun, tapi di sini yang tertulis seperti bahasa. Situ ada poin 2, seyogyanya bangsa kata. Nah, penulis di sampingnya. Jadi maksud bahasa itu bangsa. Seperti bangsa Farisi, seperti orang Persia, Parisi. Nah, terlebih afdal daripada bangsa Koptik, daripada bangsa Kipti. Jadi kalau ada laki-lakinya Kipti, perempuannya Parisi, maka di sini nggak sekufu ini namanya. Nah, dan bangsa Bani Israel terlebih afdal daripada bangsa Kipti. Nah, jadi bangsa Bani Israel juga terlebih afdal daripada bangsa Kipti. Maka yang ajami tiada kufu bagi perempuan yang Arabiyah. Nah, kalau ada orang yang non Arab, laki-lakinya non Arab, perempuannya orang Arab, maka perempuannya berhak nolak. Kenapa? Karena lebih tinggi derajat orang Arab, dan orang Arab ini dianggap sebagai orang yang tabiatnya paling bagus, paling selamat. Maka banyak nanti yang merujuk kepada tabiatnya orang Arab. Contoh, di antara perkara yang diharamkan, sebab sesuatu itu diharamkan 4. Alasan sesuatu diharamkan 4. Pertama, najis. Nah, pertama najis. Yang kedua, mudarat. Yang ketiga, karena dihormati. Yang keempat, karena menjijikkan. Kan itu alasan sesuatu itu diharamkan. Yang pertama, najis. Kalau najis haram lah jelas. Darah tak boleh diminum, air kencing tak boleh diminum, bangkai tak boleh dimakan karena najis. Nah, yang kedua itu adalah karena dia mudarat. Kalau itu memudaratkan tak boleh dikonsumsi. Nah, jadi tak boleh makan beling, tak boleh makan silet, kecuali dia yakin selamat. Kayak limbat. Limbat tuh sekarang udah jarang muncul. Dulu masih awal-awal tuh limbat. Limbat tuh makan beling, makan silet, yakin dia selamat, ya udahlah, enggak masalah. Tapi kalau mudarat, nah, Allah. Ini mohon maaf lah nih, mohon maaf. Supaya tahu sisinya. Inilah yang dijadikan alasan sebagian ulama mengharamkan rokok. Apanya, dari sisi apanya? Mudarat. Nah, dalilnya sebenarnya jelas ya kalau dari. Sekarang tulisan di bawah rokok tuh, merokok membunuhmu. Langsung hukum membunuh apa?